Bila di Kalimantan Selatan terdapat kota gaib Saranjana, begitu pula di Kalimantan Barat. Juga terdapat kota yang diyakini dihuni oleh bangsa gaib, yaitu Padang 12. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, terdapat sebuah tempat yang diyakini oleh masyarakat sekitar dihuni oleh bangsa gaib. Orang sekitar menyebutnya orang limun atau orang kebenaran. Orang limun atau orang kebenaran tersebut diyakini hidup di dimensi lain, sehingga tidak dapat dilihat atau dibuktikan dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata, Padang 12 hanyalah hamparan tanah yang ditumbuhi oleh pohon pinus dan ilalang. Mungkin karena tumbuhan ilalang tersebutlah, sehingga tempat tersebut disebut Padang 12. Dari serentetan cerita masyarakat tentang Padang 12, seakan menegaskan bahwa dimensi lain di dunia ini ikut menunjukkan eksistensinya pada setiap makhluk yang bernyawa. Bagi mereka yang mempunyai kemampuan tertentu, Padang 12 merupakan kota yang sangat maju. Menurut mereka, kota tersebut digambarkan sebagai kota yang modern, megah, dan sangat bersih, dengan penghuninya yang serba berkecukupan dengan gaya hidup mewah. Berdasarkan rumor yang beredar, penduduk kota Padang 12 terlihat sama seperti manusia. Hanya saja, para pria terlihat gagah, sedangkan para wanitanya anggun dan cantik. Akan tetapi, mereka tidak memiliki garis di bagian bawah hidung. Penduduk Padang 12 diyakini beraktivitas seperti manusia pada umumnya, namun mereka mempunyai fasilitas yang sangat mewah. Misalnya kendaraan yang mereka gunakan, bangunan tempat tinggal, dan gedung-gedung bertingkat. Saudara, konon katanya orang-orang gaib Padang 12 seringkali berinteraksi dengan manusia. Namun terkadang hal tersebut terjadi biasanya dalam keadaan tidak disadari. Dan setelah merasakan ada yang aneh, barulah sadar bahwa telah melalui kejadian aneh. Nah, berikut beberapa kejadian aneh dari kabar yang beredar di masyarakat sekitar yang berkaitan dengan Padang 12. Rhoma Irama pernah disebut-sebut konser di Padang 12. Cerita konser si Raja Dangdut Rhoma Irama memang bukan cerita yang hanya beredar di wilayah Ketapang saja, namun telah beredar di Kalimantan Barat. Cerita bermula saat artis Rhoma Irama diundang dan manggung di kota Ketapang. Pada saat manggung tersebut, si Raja Dangdut mengatakan konser tersebut adalah konser keduanya di kota Ketapang. Padahal, sebagian warga Ketapang beranggapan baru satu kali kedatangan artis Rhoma Irama. Rhoma Irama menyebut di konser pertamanya, kota Ketapang adalah kota yang sangat maju, dipenuhi gedung bertingkat dan masyarakat yang hidup serba kecukupan. Sehingga di konser kedua, Rhoma Irama menyebut Ketapang telah berubah. Mendengar hal tersebutlah, warga sekitar menyimpulkan bahwa kota yang disebut si Raja Dangdut adalah kota gaib Padang 12. Hanya saja, hal tersebut tidak disadari oleh beliau. Nenek tua yang minta dihantar pulang. Oleh masyarakat setempat, diceritakan seorang bapak yang didatangi oleh nenek tua. Nenek tua tersebut meminta si bapak untuk mengantarkannya pulang. Si nenek lalu memberitahu arah kampungnya. Tanpa ragu sedikit pun, si bapak menstart motornya dan bergegas membawa si nenek tua. Setelah melintasi lokasi Padang 12, si bapak merasa seperti tidak ada beban di belakang. Si bapak pun berhenti. Nenek yang diboncengnya telah menghilang. Si bapak merasa heran, namun ia sadar bahwa ia berada di lokasi Padang 12. Si bapak pun cepat-cepat kembali. Keesokan harinya, si bapak mendapati sepotong kunyit. Dan kunyit tersebut ternyata adalah emas murni. Dan kunyit tersebut adalah timbalan si bapak yang telah mau mengantarkan si nenek tua. Seorang bidan yang dimintai tolong saat melahirkan. Masih dari cerita yang beredar di masyarakat, pada suatu malam, seorang bidan di wilayah tersebut didatangi oleh sepasang suami istri. Awalnya, bidan agak ragu karena kedua orang tersebut asing di matanya.
Karena merasa iba, akhirnya bidan membantu perempuan tersebut melahirkan. Diceritakan bahwa bayi yang baru lahir tersebut lahir dalam keadaan sehat. Bidan dan kedua orang tuanya tentu saja sangat senang. Setelah persalinan, kedua orang tersebut permisi untuk pulang. Namun ternyata mereka tidak mempunyai uang untuk membayar jasa si bidan. Singkat cerita, sepasang suami istri itu akhirnya memberikan sekantung kunyit kepada bidan. Karena kasihan dan tidak ingin menyinggung perasaan kedua orang tersebut, bidan pun menerima kunyit tersebut. Setelah itu, sepasang suami istri itu pun berpamitan pulang. Keesokan harinya, si bidan mengambil kantung yang berisi kunyit tersebut. Dan ternyata, kunyit tersebut sudah berubah menjadi emas murni. Akhirnya, orang-orang beranggapan dan meyakini bahwa sepasang suami istri tersebut berasal dari Padang 12. Terlepas dari benar atau tidaknya, kembali kepada keyakinan diri kita masing-masing. Karena di dunia nyata pun masih banyak peristiwa-peristiwa di luar nalar yang belum terpecahkan. Begitupun tentang Padang 12. Itu tadi tentang kota gaib Padang 12.